panjang, lebih panas tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini nanti hasil ramalan cuaca dari BMKG. Nah, kebetulan ini tadi kita undang, tapi ternyata masih rapat di pusat. Nah, kepastiannya apakah nanti benar perkiraan bahwa panasnya dampak dari El Nino yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Sudah mempersiapkan dengan Inpres itu Satgas terpadu untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini sangat efektif dan efisien, makanya kita kemarin sudah dilaksanakan dievaluasi di tingkat pusat di bawah Kemenkopolhukam ya, untuk provinsi, kabupaten, kota ada 16 provinsi yang dinyatakan rawan kebakaran di tahun 2019 ini diundang untuk persiapan. Ternyata hasil evaluasi bahwa kebakaran hutan dan lahan ini akan lebih efektif dan efisien manakala kita mampu melakukan pencegahan. Nah, ini dalam rangka menindaklanjuti rapat kemarin, maka kita prioritas yang pertama di daerah Sumatera, mungkin ada 5 provinsi gitu, Riau, Palembang, Jambi, ya, kemudian Aceh, ya, yang kita prioritaskan mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik 55 hari. Nah, mudah-mudahan karena ini di Sumsel ini masih hujan dan masih ada banjir, diperkirakan Maret hujannya mungkin mulai berkurang dan mulai kering, maka nanti juga menyusul hasil perkiraan BMKG. Nah, itu kira-kira langkah bagus yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama daerah dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015. Nah, kira-kira itu. Ini hanya mengingatkan kembali. Jadi begitu musim kemarau mau dimulai, nah, kemudian ditetapkan siaga dini. Kenapa siaga dini ini ditetapkan? Ini untuk melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin sumur bor dimulai dioperasionalkan, pembasahan yang sudah mulai kering hutan lahannya, sudah ada hotspotnya disiram supaya tidak jadi sampai ada api. Kemudian waterbombing atau mungkin hujan buatan karena sudah harus pembasahan. Nah, ini kalau dilakukan secara efektif, efisien, nah mudah-mudahan tidak sampai terjadi kebakaran parah tahun 2015 yang waktu itu ya berbeda musim iklimnya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan ya belum maksimal, tapi setelah itu luar biasa. Ya, tadi kita sampaikan evaluasi di tingkat pusat, hasil rekam dari daerah, kota, kabupaten, ternyata memang ya hasilnya bagus, luar biasa. Ya, hotspot sudah ditekan, kemudian titik api juga berkurang, lahan yang terbakar juga berkurang, dan bahkan kita zero asap, ya, sehingga negara-negara yang biasa komplain, Malaysia dan Singapura nggak komplain karena memang tidak ada asap. Kemudian ke dalamnya juga kita kemarin ada event nasional yaitu pilkada serentak, ya, kemudian event internasional Asian Games berjalan lancar, zero asap karena langkah-langkah persiapan sudah dipersiapkan lebih baik. Gitu. Pak, informasi ya. Musim kemarau panjang dari kapan sampai kapan, Pak? Nah, ini daerah masing-masing, ya, kayak di Riau sekarang sudah kering, sudah ada hotspot, makanya sana sudah menetapkan siaga dini. Nah, ini masih hujan, ya toh? Provinsi yang tadi 16 tadi juga belum ada yang menetapkan siaga karena ternyata masing-masing provinsi berbeda. Nah, nanti hasil perkembangan ini kan ternyata cuaca ini ya lain provinsi, lain apa istilahnya, tingkat kebasahannya, ya, kalau El Nino-nya, ya, kemudian El Nino-nya tingkat kekeringannya berbeda. Nah, nanti ini bisa berkembang, ya, tiap minggu, tiap bulan atau tiap per 3 bulan. Nah, yang paling pas ya mungkin 1 minggu sebelum kekeringan atau tidak ada hujan itu sudah ada disampaikan oleh BMKG dan kita sudah melakukan langkah-langkah.